Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ihwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian tentang fikih ibadah, yang dalam hal ini kita sedang membahas tentang masalah salat, masalah gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang dibaca dalam tiap-tiap rakaat. Pada bahasan yang sudah lalu kita sudah jelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sholat ini, dari mulai wudhu, kemudian setelah wudhu sempurna dilanjutkan dengan menghadap ke kiblat, selanjutnya dengan bertakbir yaitu takbiratul ihram. Juga kita sudah bahas tentang masalah doa iftitah, dan kita pun sudah membahas tentang masalah isti'adzah dan juga bismillah. Kemudian bahasan kita terakhir yaitu tentang masalah bacaan surat Al-Fatihah. Ihwatu iman rahimakumullah, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang masalah ucapan amin yang dibaca oleh orang yang sholat, baik ketika bacaannya itu jahar ataupun bacaannya itu sir, baik ketika bacaannya itu dikeraskan ataupun ketika bacaannya itu disirkan, ya, di suara rendah gitu. Nah, bacaan amin ini dibaca yaitu ketika selesai membaca surat Al-Fatihah. Nah, di antara dalilnya adalah kita bisa membaca satu riwayat yang ditahrij oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam Ibnu Hibban, yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min qiraati ummil Qur'ani, jika beliau selesai membaca Ummul Quran." Tentu kita paham yang dimaksud Ummul Quran itu adalah Al-Fatihah. Rafa'a sautahu, maka beliau mengeraskan suaranya olah sambil membaca amin, ucapan amin. Nah, jadi dalam hadis ini Abi Hurairah radhiyallahu an menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat, jika beliau selesai membaca surat Al-Fatihah, maka beliau mengeraskan, mengencangkan suaranya dengan membacakan amin. Nah, tentu dalam hal ini jika Al-Fatihah itu dibacakan secara jahar. Jika musolli, orang yang sholat, membaca Fatihahnya itu dengan sir, tentu bacaan aminnya pun harus sir. Nah, ikhwatu iman sekalian, tentang
masalah ucapan amin ini, apakah kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, ya, amin itu diucapkan oleh imam saja atau oleh makmum saja, atau harus diucapkan oleh imam dan makmum. Nah kemudian jika di dalam sholat berjamaah, siapa yang lebih dahulu mengucapkan amin? Apakah antara imam dengan makmum itu mengucapkan amin sama-sama? Atau antara imam dan makmum itu mengucapkan amin dengan ucapan yang berbeda? Nah, ikhwatul iman sekalian, untuk permasalahan ini kiranya semuanya sudah sepakat bahwa setelah selesai membaca Fatihah di dalam sholat, ucapan amin itu harus dibaca. Akan tetapi tentang permasalahan mengucapkan amin yang diucapkan oleh orang yang sholat berjamaah, artinya antara makmum dengan imam, nah itu ada yang berpendapat bahwa imam itu harus membaca amin terlebih dahulu. Setelah imam selesai membaca amin, baru dilanjutkan dengan ucapan amin oleh imam, oleh makmum. Nah, hal ini ada yang berdalil dengan salah satu riwayat yang ditahrij oleh Imam Al-Bukhari, sama dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana dalam hadis tersebut Abi Hurairah radhiyallahu an mengatakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sabda Nabi, idza ammanal imamu, apabila imam telah membaca amin, fa aminu, maka hendaknya kalian membaca amin. Nah, jadi dengan dalil ini jelas sekali bahwa idza ammanal imamu fa aminu, jika imam telah membaca amin, maka membaca aminlah kalian. Nah, dari keterangan ini sepintas kita akan memahami bahwa ucapan amin dalam sholat berjamaah antara imam dan makmum seolah-olah imam terlebih dahulu mengucapkan amin, baru setelah imam mengucapkan amin, makmum mengikuti. Lantaran dalam keterangannya disebutkan idza ammanal imamu, jika imam telah membaca amin. Nah, gitu. Itu syartiyahnya. Kemudian jawabnya fa aminu, maka mengucapkan aminlah kalian. Nah, bahkan ada juga yang menjadikan perbandingan, ya, bahwa imam itu harus membaca amin terlebih dahulu. Perbandingannya di dalam sholat, dalilnya persis seperti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sholat dalam urusan takbir. Misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru. Nah, innama ju'ilal imamu, hanyalah imam itu dijadikan liyutamma bihi, untuk diikuti.
Kemudian kata Nabi, "Fa'idza kabbaro," jika imam telah takbir, "Fakabbiru," maka bertakbirlah kalian para makmum. Nah, jadi jelas sekali dalam masalah ini, kalau kita sholat berjamaah, maka kita harus mengikuti imam bertakbir. Jangan menyamai. Tidak boleh imam dengan makmum menyamai sama-sama bertakbir. Tapi harus imam dulu bertakbir. Setelah imam bertakbir, takbiratul ihram, barulah makmum mengikuti takbir imam. Nah, sebagian orang ada yang menjadikan riwayat dari Al-Bukhari tentang takbir ini sama halnya dengan masalah ucapan amin setelah membaca Al-Fatihah. Jadi setelah membaca Fatihah itu, imam dulu yang harus mengucapkan amin, barulah makmum mengikuti aminnya imam. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, permasalahan yang sebenarnya tidak seperti pendapat yang tadi. Kenapa? Lantaran begini, urusan baca amin dengan urusan takbir ini berbeda. Ini berbeda. Walaupun tadi kita lihat redaksi kalimatnya itu sama, yaitu menggunakan idza ya, dzarfiyah bimakna syartiyah, yang kesananya itu dilanjutkan dengan fi'il madhi ya. Akan tetapi pengucapan amin di dalam sholat setelah Al-Fatihah dibaca antara makmum dengan imam itu harus diucapkan secara bersama-sama. Dari mana kita mengetahui dan memahami masalah seperti itu? Bukankah di dalam takbir tidak boleh bersama-sama antara imam dengan makmum? Benar, dalam takbir tidak boleh bersama-sama antara imam dan makmum. Dalam takbiratul ihram harus imam terlebih dahulu, kemudian makmum mengikuti. Kita bisa melihat isyarat dari dalil. Isyarat dalam dalil tersebut yang berkaitan dengan takbir disebutkan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa'idza kabbaro, jika dia imam telah bertakbir, fakabbiru, maka kalian makmum di belakang baru mengikuti imam bertakbir. Kemudian Nabi mengatakan, wala tukabbiru hatta yukabbiro. Kalian para makmum jangan dulu bertakbir sehingga dia imam bertakbir lebih dahulu. Ini jelas urusan takbir, imam terlebih dahulu, kemudian makmum takbir belakangan dalam arti mengikuti imam. Tapi untuk masalah bacaan amin, walaupun redaksi lafadznya sama, pemahamannya tidak seperti membaca amin tadi, tidak seperti membaca takbir. Nah, lantaran di dalam hadis disebutkan, idza ammanal imamu fa aminu, jika imam telah bertakbir, maka jika imam telah membacakan amin, fa aminu, maka kalian pun harus membaca amin. Nah, walaupun redaksinya di sini seolah-olah, gitu, bukan seolah-olah ya, secara zahir bahwa imam itu harus terlebih dahulu membaca amin, kemudian makmum mengikuti, pemahamannya tidak seperti itu. Imam dengan makmum itu harus sama-sama mengucapkan amin. Dari mana kita tahu tentang masalah itu? Kita lihat di dalam hadis yang tadi selanjutnya. Nabi mengatakan, fa innahu man
wafaqo ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Fainnahu, karena sesungguhnya, man wafaqo, barang siapa yang muwafaqo, barang siapa yang bertepatan, ta'minuhu, ucapan aminnya itu ta'minal malaikati, dengan ucapan amin malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Nah, dari lanjutan hadis ini jelas bahwa Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengucapkan aminnya itu bertepatan dengan amin malaikat. Artinya kita harus mengusahakan ucapan amin kita itu tepat dengan ucapan amin malaikat. Dan para malaikat itu mengucapkan amin setelah makmum membaca waladhdallin. Para malaikat mengucapkan amin. Imam pun mengucapkan amin. Andaikan makmum mengucapkan amin setelah imam, maka makmum tidak bertepatan dengan aminnya malaikat. Nah, makmum kalau begitu tidak kebagian jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Nah, oleh karena itu pemahamannya dari keterangan ini kita harus pahami bahwa amin imam dengan makmum ketika sholat berjamaah itu harus sama-sama. Jadi jangan imam terlebih dahulu kemudian makmum mengikuti, seperti ketika kita takbiratul ihram, imam dulu baru makmum. Tapi dalam urusan bacaan amin, imam dan makmum itu harus sama-sama. Lebih dari itu, kita pun bisa menggunakan sebuah keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah radhiyallahu an, dia pernah berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, kata Nabi, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Jika imam sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian ucapan amin. Siapa kalian di sini? Ya imam dan makmum. Nah, oleh karena itu lebih jelas lagi dengan dalil ini bahwa ucapan amin yang diucapkan ketika sholat berjamaah antara imam dan makmum harus bersama-sama, tidak boleh imam terlebih dahulu ataupun makmum terlebih dahulu. Tidak boleh juga imam terlebih dahulu, makmum mengikuti, tapi harus diucapkan secara bersama-sama antara imam dan makmum. Iwatu iman rahimakumullah. Nah, kemudian ucapan amin yang diucapkan setelah Al-Fatihah dibaca itu apa maknanya? Nah, para ulama menjelaskan bahwa makna dari bacaan amin tersebut sama dengan ucapan Allahumma stajib. Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankanlah. Nah, jadi ya Allah, jawablah. Jadi jawablah permintaan kami. Nah, kenapa setelah membaca Al-Fatihah kemudian kita disuruh mengucapkan amin yang artinya ya Allah kabulkanlah, ya Allah perkenankanlah, seolah-olah kita setelah membaca doa. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita memperhatikan
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-jamaah kecuali Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ibnu Majah, jelas bahwa di dalam Al-Fatihah itu terkandung doa. Di antaranya dalam hadis tersebut dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman, qasamtus sholata wa baini wa baina abdi nisfain. Qasamtu, aku telah membagi as-sholata, sholat. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud sholat di sini adalah Al-Fatihah. Jadi Allah menyatakan aku telah bagi surat Al-Fatihah ini nisfain. Nisfun artinya setengah. Nisfain artinya dua tengah. Nah, jadi kalau kita gambarkan Al-Fatihah itu sebagai sebuah benda, kemudian kita bagi sama, yang setengah yang satu, setengah yang dua. Nah, Allah nyatakan aku bagi Fatihah itu menjadi dua tengah. Nah kemudian yang dua tengah itu setengah untukku dan setengah untuk hambaku. Apa yang setengah itu? Yang pertama, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamadani abdi. Jika hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Kemudian wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba itu mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah pun menjawab, Allah pun mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, jika hamba itu membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang mereka minta. Nah, kemudian fa idza qala, jika hamba yang membaca tersebut ia ucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa saja yang ia minta. Berdasarkan dalil yang tadi, maka Al-Fatihah itu dibagi dua tengah. Setengah untuk Allah sebagai bentuk pujian, dan setengah lagi untuk hamba dalam bentuk permintaan hamba kepada Allah, yaitu pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah permintaan hamba kepada Allah, dan Allah menyatakan hadza li abdi, itu untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa saja yang ia minta. Oleh karena itu pantas setelah kita membaca Al-Fatihah disyariatkan di dalam sholat kita mengucapkan ucapan amin, yang artinya ya Allah ijabahlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah perkenankanlah permintaan kami. Itu isinya. Nah, bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan tentang masalah keutamaan ucapan amin ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan mahasadat kumul yahudu ala syai'in
mahasadatkum ala amin. Tidaklah orang-orang Yahudi itu iri kepada kalian tentang sesuatu seperti rasa iri mereka akan ucapan amin. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita lebih banyak, lebih sering mengucapkan amin. Tentu ucapan amin ini diucapkan bukan semata-mata lafaz amin, tapi kita disuruh untuk sering-seringlah memohon, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Dan setelah kita mengajukan doa dan permohonan kita kepada Allah, maka diakhiri dengan ucapan amin. Nah, para ikhwatul iman sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada guna dan manfaat. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kita tutup saja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.